Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidki wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, puji syukur kepada Allah, salam dan salawat kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita mentadabburi Al-Quran, kita hatamkan Al-Quran, membaca ujung dari surat dalam Al-Quran. Selanjutnya kita berdoa untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semuanya. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, baru kemudian kita doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khairu amalina khawatimah wa khairu ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sunnahnya dibaca kalau Jumatan. Saya kalau ngimamin di beberapa tempat baca surat ini biasanya. Kalau Sabihisma Al-A'la itu Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Jumatan sunnahnya ini surat Al-Munafiqun. Ya. Tinggal problemnya yang imaminnya hafal nggak, itu aja pertama ya. Kedua yang diimaminnya mau panjang atau enggak itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba fahami ya surat ini. Al-Munafiqun. Ini surat yang turun di kota Makkah, Madinah. Karena pertama ada ya ayyuhalladzina amanu, tapi yang lebih penting adalah karena munculnya orang munafik itu di Madinah. Waktu di Mekah nggak ada orang munafik. Ya, hanya dua. Ketika di Mekah itu hanya ada dua. Orang beriman yang bersama Rasul, orang kafir yang menentang Rasul, itu aja. Ya. Termasuk nih kalau kita bicara kekinian, ya. Kalau di negara mayoritas non muslim, ya misalnya hanya ada dua, Bu, kafir atau mukmin atau muslim. Tapi kalau umat Islam itu mayoritas, itu muncul tiga tuh. Ada orang kafirnya, ada orang berimannya, dan ada orang munafik. Indonesia ini kan mayoritas muslim, 87% katanya. Waktu setelah kemerdekaan 97%, hilang sekian persen, nggak tahu pindah kemana itu. Ya, nah kalau udah mayoritas begini, yang kafir ada, yang mukmin banyak, yang munafik lebih banyak. Kenapa saya mengatakan yang munafik lebih banyak? Kalau ibu buka awal surat Al-Baqarah, Al-Fatihah lewat ya, Al-Baqarah masuk ayat 6 dan 7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum, dua ayat itu bicara orang kafir, hanya dua ayatnya. Ayat pertama sampai ayat 6 dari Alif Lam Mim dzalikal kitab sampai ulaika ala hudam mir rabbihim, itu bicara orang-orang muttaqin atau orang beriman. Berapa ayat? 5 ayat tentang orang beriman, 2 ayat tentang orang kafir. Tinggal satu lagi orang yang ketiga. Dimulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, sampai ayat 20. Apa itu ayatnya? Ayat 20 itu apa? Awalnya apa? Yakadul barku yakhtafu absaruhum kullama adha'a lahum masyufi wa idza adlama alaihim qamu, sampai akhir. Nah itu dari ayat 8 sampai ayat 20 itu bicara tentang orang munafik. Nah, jadi banyak kan mana tuh? Orang munafik loh. Di situ jelaskan bagaimana sifat orang munafik, bagaimana dia kalau bergaul, apa yang ada dalam hati mereka. Terus Allah sifati mereka dengan sumum bukmun umyun fahum layar. Mereka tuli, buta, bisu. Tapi bukan berarti nggak bisa bicara. Tuli bukan karena budak, buta bukan karena nggak ngelihat, tapi yang buta, yang tuli mata hatinya, kata Bang Haji Roma Irama, yang tuli, yang buta mata hatinya. Maka ibu-ibu, awal kita baca surat Al-Baqarah ya,
Itu pertama apa? Alif, lam, mim. Kata para ulama itu menjelaskan 3 golongan besar dalam hidup ini. 3 golongan besar dalam masyarakat. Pertama adalah golongan alif, kedua golongan lam, ketiga golongan mim. Itu simbol itu. Simbol apa? Yang pertama alif itu simbol ayat 1 sampai ayat 5. Simbol apa tadi, Bu? Orang beriman. Orang beriman itu disimbolkan dengan huruf alif. Tahu huruf alif, Bu? Lurus, tegak, kokoh, tidak goyah, istiqomah, teguh pendirian, jelas visi misinya. Visi misinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dari Allah, hidup karena Allah, menuju Allah. Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Jadi dipuji nggak bikin dia geeran, dicaci nggak bikin dia tumbang, biasa aja lagi. Ngaji mau sedikit jalan, mau banyak jalan. Mau ada yang mengapresiasi biasa aja, nggak ada yang apresiasi biasa aja. Kenapa? Karena lillahi ta'ala, itu berbuatnya karena Allah. Itu ibarat huruf alif, Bu. Alif kalau belum lurus belum alif namanya. Tegak, lurus, kokoh, teguh, itu alif tuh. Istiqomah lah kira-kira gitu ya. Nah, adapun huruf berikutnya apa? Lam, kata para ulama, itu simbol orang kedua, yaitu orang kafir. Ayat 6 dan ayat 7 tadi, innalladzina kafaru sama khatamallahu ala qulubihim. Itu simbol orang kafir. Orang kafir itu apa? Awalnya lurus, bengkok di akhir. Maksudnya berpaling. Maksudnya adalah membelakangi. Dia membelakangi ayat, berpaling dari kebenaran, menolak akan ketuhanan Allah dan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia balik, Bu. Kalau dia berpaling, ada kemungkinan balik nggak, Bu? Ada. Tinggal dia membuka hati aja dan menanggalkan keegoannya, kesombongannya. Namanya juga dia berpaling. Nanti akan balik lagi tuh. Bisa balik kalau dia buka hati. Makanya orang yang sangat benci sama Islam berujung misalnya jadi Islam. Mac Wilder dalam majalah Jilan Posten di Denmark yang menghina Nabi dengan karikaturnya, itu udah Islam loh. 2 tahun lalu dia haji. Saya informasi sama teman tuh, Mac Wilder tuh, dulu yang benci banget sama Rasulullah, yang menghina Islam dengan karikaturnya itu, masuk Islam. Dulu benci, sekarang cinta. Sayyidina Umar kurang benci gimana sama Rasulullah, tapi dibalik bencinya berubah jadi cinta yang luar biasa. Cintanya Sayyidina Umar, Bu, itu bisa dibuktikan pada saat Rasul meninggal, Bu. Pada saat Rasul meninggal, Bu, para sahabat dikasih tahu bahwa Rasul meninggal. Tapi ketika ngasih tahu sama Umar, ya Umar, Rasul meninggal. Apa reaksi Umar, Bu? Dia angkat pedangnya, kemudian mengangkat tinggi-tinggi, terus dia bilang apa? Siapa yang bilang Rasul mati, saya tebas tuh lehernya. Kok gitu sih Umar? Jangan lihat bagaimana Umar ngangkat senjatanya, Bu, tapi lihatlah di balik dia mengangkat pedang itu, di balik kemarahannya itu timbul kecintanya. Dia seakan nggak rela kalau Rasul itu meninggal. Kalau orang cinta kan kadang-kadang begitu, Bu ya. Kalau logik kadang-kadang, ya Bu ya. Dia nggak terima kalau Rasul. Kenapa? Karena Umar mencintai, mengagumi, mengidolakan Rasulullah. Jadi siapa yang bilang Rasul meninggal, saya tebas lehernya. Siapa yang bisa menjinakkan Umar? Nggak ada yang lain kecuali Abu Bakar Siddiq. Kok bisa Abu Bakar menjinakkan? Karena Umar itu sungkan, takzim, hormat sama Abu Bakar. Jadi kalau ibu nih menemukan siapa gitu yang keras begitu, carilah orang atau pihak tertentu yang orang yang marah ini, yang keras ini, kagum sama dia atau bisa hormat sama dia. Kalau lewat lisan kita mungkin bukannya adem, makin marah dia, ya kan? Carilah pihak lain, insya Allah. Demikian Umar baru tunduk, baru lemah, baru sadar dengan diceramahin sama Abu Bakar Siddiq. Apa kata-kata Abu Bakar? Emang dia orator? Enggak juga.
Apakah dia kata-katanya bikin Umar tidak enggak? Abu Bakar hanya mengatakan, ya Umar, ketahuilah, kalau engkau menyembah Muhammad Rasulullah, ketahuilah dia itu nabi, manusia seperti nabi yang lainnya. Tapi kalau engkau menyembah Allah, Allah tidak akan mati untuk selama-lamanya. Masih belum sadar tuh Umar, Bu. Sampai akhirnya Abu Bakar menyitir ayat surat Ali Imran ayat 100 berapa ya? 144 deh, coba lihat ya Bu. Surat Ali Imran ayat 144. Udah ketemu? Apa bunyinya? 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini Abu Bakar menyitir ayat ini, Bu. Apa kata Allah? Muhammad hanyalah seorang rasul, qad khalat, telah berlalu, min qablihi rusul, sebelumnya rasul-rasul yang lain. Artinya apa? Abu Bakar ingin menjelaskan, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan yang tidak boleh mati dan tidak boleh lenyap, tapi dia seorang rasul. Kalau dia rasul, berarti seperti rasul-rasul yang lain. Mereka lahir, hidup, berdakwah, kemudian mati. Sepanjang-panjang, selama-lamanya Nabi Adam hidup 1000 tahun, pada akhirnya mati. Makamnya di mana? Nggak tahu. Tapi katanya di Jeddah. Ya, ini kalau benar makamnya di Jeddah, saya ngebayangin seberapa panjang kuburannya itu ya. Karena panjangnya Nabi Adam itu 40 hasta, Bu. Tahu 40 hasta, Bu? Hasta segini, Bu nih. Berarti kalau 40 hasta sampai rumah siapa nih? Rumah Bu Pak Andri kali. 40 meter. Ya. Hawa kira-kira nggak jauh beda lah, Bu. Kan nggak lucu Adamnya 40 meter, terus Hawanya 3 meter, nggak mungkin lah. Kira-kira segitulah. Ya kan? Nuh, ya 800 sampai 1000 tahun. Makanya sepedanya gede juga. Sepedanya gede juga. Nah, itu yang menyebut sepeda Nabi Adam itu orang Indonesia karena besarnya. Padahal menurut saya masih kurang besar itu. 40 hasta. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan ya Nabi Muhammad seperti nabi yang lain yang mereka hidup kemudian meninggal. Nabi Ibrahim berapa? 90 tahun. Meninggal juga. Ibrahim. Kalau Nabi Nuh 900-an. Ya kan? Nabi Muhammad 63 tahun. Nah, apa kata Allah? Afa immata au kutilan, atau apakah kalau beliau mati au kutilan qalabtum, atau terbunuh, membuat kamu akan kembali kepada kekafiran? Apa kalau Rasul nggak ada? Rasul wafat nih, terus kamu jadi murtad setelah itu? Maka Allah mengatakan, wa may yanqalib ala aqibai falayadurrallaha syai'a. Seandainya ada yang berbalik menjadi kafir setelah kematian Rasulullah, sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ayat ini dikutip, Bu, baru lemes itu Umar bin Khattab. Iya ya, kata dia. Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia bukan yang abadi, tapi dia nabi seperti nabi yang lain. Apa kata Umar bin Khattab? Ini ayat ini sudah saya hafal ini. Ayat ini sudah saya hafal. Sering dibaca, tapi saya baru paham bahwa ayat ini tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh dari dulunya benci karena ingin membunuh Nabi, berganti dengan cinta. Gitu. Nah, itu orang kafir itu disimbolkan dengan apa? Lam. Nah, yang ketiga nih yang kita akan bahas ini. Yang ketiga huruf mim. Mim itu gimana hurufnya, Bu? Mim. Bulat bolong. Itulah orang munafik. Maksudnya apa? Orang munafik itu kesini oke, kesini oke. Kalau bahasa anak mahasiswanya oportunis. Opportunity kan kesempatannya. Opportunis artinya apa? Orang yang mengambil keuntungan di balik kesempatan yang ada. Ya, kadang-kadang kalau menjadi taat itu tidak ada kebaikan, ya sudah, dia menjadi musuh. Tapi kalau misalnya dengan berpakaian
jubah ini menjadi aman, maka dia tampil seperti orang alim. Opportunities. Nah, apa? Menjelang tiba-tiba hari ini banyak yang berhijab, ya. Iya. Baik. Jadi itulah orang munafik, disimbolkan seperti huruf mim. Atau kalau kata orang tua, orang munafik itu seperti bunglon. Gimana bunglon itu, Bu? Ya, hinggap di daun berubah jadi hijau, hinggap di dahan jadi abu-abu. Hinggap di mana? Jadi dia tergantung hinggap di mana. Kalau hinggap atau bersama orang masjid, mungkin shopnya paling depan kali ya. Tapi kalau hinggapnya sama orang-orang yang anti Islam, dia ikut membenci ini. Jadi intinya apa orang munafik itu? Orang yang nggak punya pendirian, orang yang hanya berpikir keuntungan duniawi. Nah, orang itu kayak bahaya di pihak kafir, bahaya di pihak muslim. Nggak ada benernya orang munafik itu. Itu yang justru banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai ada surat tersendiri namanya Al-Munafikun. Al-Kafirun ada nggak? Ada. Berapa ayat tuh, Bu? 7 ya? Ya. Kalau Al-Mu'minun ada nggak Al-Mu'minun? Ada juga surat Al-Mu'minun. Nggak kalah juga ada surat Al-Munafikun. Nah, pertanyaannya, siapa yang disebut orang munafik itu? Dijelaskan dalam ayat itu sebetulnya orang munafik itu orang yang dia percaya kepada Tuhan, pada Allah, tapi wa ma hum bimu'minin. Padahal sebenarnya dia tidak beriman. Maksudnya itu imannya itu enggak 100%. Imannya itu ya dalam kondisi terancam lah, bahaya. Dia bisa tiba-tiba berubah, bahkan gampang murtad, menjadi fasik, menjadi musyrik, begitu kira-kira. Maka dalam istilah agama itu kan banyak, Bu, ya. Ada mukminin, ada mutakin, ada mukhlisin. Ada apa lagi, Bu? Ada muhsinin. Kalau yang jeleknya, yang negatifnya apa? Ada munafikun, ada fasikun, ada musyrikun, ada kafirun. Istilahnya banyak itu, Bu. Dan itu beda-beda maknanya. Kita coba cari garis tengahnya, Bu. Nih garis tengah nih ya. Ini garis tengah deh. Kalau di atas, ke atas ini kan berarti kan makin baik ya. Di atasnya garis normalnya apa? Orang Islam. Islam itu dianggap garis tengah. Di atasnya apa? Kan muslimin tadi ya. Di atasnya apa? Mukminin. Mukminin dulu, orang beriman. Karena kalau orang Islam itu dia baru syahadat, baru nyerah saja, baru pasrah. Itu orang Islam itu. Asyhadu alla ilaha, itu baru Islam saja itu. Baca surat Al-Hujurat ketika Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ada orang Arab Badui mengatakan, saya sudah beriman. Kata Allah, enggak, kamu belum beriman, kamu baru Islam saja, baru syahadat aja, baru pasrah saja. Maka garis tengahnya adalah apa tadi? Muslimun atau muslim. Di atasnya apa? Mukminun. Dia udah mengamalkan nih, ya, beriman. Dia sudah mempraktekkan, sudah melaksanakan ibadah. Di atas orang beriman apa? Muhsin. Dia menjadi baik dengan keimanannya. Perilakunya baik, suka bantu, peduli, tanggung jawab gitu. Jadi moralnya, akhlaknya sudah tumbuh. Tapi tidak semua orang yang berbuat baik ini itu bisa ikhlas. Maka di atas muhsinin ada mukhlisin. Kalau udah mukhlisin, Bu, kalau udah ikhlas, otomatis naik itu menjadi muttaqin. Maka kalau kita baca teks-teks ayat Quran, ujung dari ibadah kita, ujung dari segala mujahadah kita adalah muttaqin. Itu udah paripurna itu, Bu. Misalnya ketika Allah mengajak kita untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ujung itu, Bu. Takwa itu. Nah, kira-kira kita di mana nih posisinya, Bu? Masih muslim atau sudah mukmin atau sudah muhsin? Atau mukhlisin? Ya, mudah-mudahan di level 3 lah, muhsinin lah, ya. Ya.
Kita udah syahadat, kita juga udah mengamalkan, insya Allah kita berusaha baik, menyempurnakan ibadah, tinggal PR nih, mukhlis. Bagaimana mengikhlaskan amal, menghanyakan tujuan kita kepada Allah. Dengan begitu insya Allah jadi muttaqin. Ini kalau di atasnya Bu, kalau di bawahnya apa kira-kira? Ya, garis tengahnya tadi muslim kan. Nah di bawahnya apa? Di bawahnya itu yang munafikun. Orang munafik, dia masih beriman Bu, tapi keimanannya sekian persen gitu, rawan sekali ya. Nah di bawahnya lagi apa? Fasik. Munafikun itu dia masih menjalankan Bu, dia masih sholat, tapi sholatnya ya tempo sholat, tempo dia mengamalkan agama, tapi kalau lagi mau aja. Maka baca surat Ali Imran ketika Allah berfirman, An-Nisa ya, Ali Imran betul. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau diajak sholat, mau disolat tapi malas-malasan. Dan kalau dia berzikir, zikirnya itu sedikit sekali. Nah, itu sifat orang munafik. Artinya dia masih mengamalkan, cuman enggak konsisten. Nah, di bawahnya lagi apa? Fasik, orang fasik. Orang fasik itu orang yang merusak agama. Ya, agama jadi bahan lelucon, buat main-mainan, buat canda-candaan, ya kan? Akhirnya ya dia sendiri nggak mengamalkan, hanya buat canda-candaan aja, olok-olok gitu. Nah di bawahnya lagi apa? Kira-kira Bu? Musyrik. Orang musyrik itu ya masih ada sedikit imannya, tapi imannya sudah terpecah karena dia masih mempercayai yang lain. Itu musyrik itu. Kalau udah musyrik, ujungnya adalah kafir. Kafir ternyata tertutup Bu. Kalau udah kafir ya sudah ya. Nah kembali ke tadi, di Mekah nggak ada orang munafik, yang ada orang mukmin dan kafir. Yang mukmin sekali, keimanannya teruji, diwakili oleh Abu Bakar, yang nggak mudah goyah, nggak mudah berubah. Sampai pada saat Abu Jahal mengabarkan, Abu Bakar, toh temanmu Muhammad tuh, masa dia cerita sama saya kalau malam tadi dia habis naik ke langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, sekarang pagi udah balik lagi. Itu kan namanya gila ya Abu Bakar ya, kata siapa Bu? Kata Abu Jahal. Dia pikir nih, Abu Jahal berpikir dengan begitu imannya Abu Bakar goyah gitu, ya kan? Karena kan nggak logis itu Bu. Apa jawaban Abu Bakar Bu? Wallahi, kata Abu Bakar, jangankan yang kayak begitu beritanya, yang lebih aneh dari itu, asal beritanya dari Muhammad dan yang melakukan Muhammad, saya percaya, kata gitu. Bayangin. Maka dari peristiwa itu Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Lawannya siapa? Ya lawannya Abu Jahal itu, yang apapun kebaikan Nabi Muhammad, apapun yang diucapkan Muhammad, sampah aja semuanya Bu. Kalau orang sudah tidak ada respect, tidak ada cinta, tidak ada senang, kan jadi tidak ada nilainya apa yang diomongkan. Coba jadi kita nggak usah bicara iman nih Bu, bicara politik aja. Kalau udah beda dukungan ya kalau udah beda apa Bu, pilihan, apa yang diucapkan lawan, udah jelek semua deh. Betul nggak Bu? Apalagi urusan keimanan, itu Nabi Muhammad nggak ada bagus-bagusnya di hadapan Abu Jahal. Padahal Nabi Muhammad ini kan, ya Allah, dari kecil dia jujur, sampai umur berapa Bu? 35 tahun. Sampai umur 35 tahun Nabi Muhammad itu kan dijuluki dengan Al-Amin Bu. Ya, 35 tahun itu kan lumayan Bu. Menjelang umur 40 masih itu Bu. Tapi ketika umur 40 dan Rasul berdakwah, hilang itu udah julukan Al-Amin. Yang tadinya memuji berganti dengan mencaci. Yang tadinya orang itu respect menjadi tidak respect. Begitu tuh Bu. Kenapa? Karena kekafiran tadi. Oke. Makanya tadi saya bilang bahwa surat ini turun di Madinah. Tanpa kita mengetahui penjelasan dari ahli tafsir bahwa ini turun di Madinah, tapi istilah munafik itu sendiri muncul pada saat di Madinah. Jadi ketika di Madinah Rasul menghadapi banyak
elemen masyarakat, Bu. Pertama, di kalangan Rasul, di kalangan umat Islam ada dua ya, Bu ya. Muhajirin dan Ansar. Di pihak kafir, ini ada dua nih kafirnya, Bu. Di pihak kafir ada dua. Pertama, kafirnya kafir Yahudi dan Nasrani. Kedua, kafirnya kafir yang belum beriman. Ini dua kafir ini. Artinya kan tidak beriman kepada Allah. Nah, itu dua pihak. Pihak kedua. Pihak ketiga, ini ada yang pura-pura masuk Islam. Tapi karena ya banyak pertimbangan. Ada tokohnya tuh, namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokohnya itu. Tokoh munafik. Kenapa dia pura-pura masuk Islam? Kenapa dia berislam tapi nggak serius? Jadi rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia ini sebetulnya digadang-gadang lah kira-kira akan menjadi pemimpin atau penguasa atau ya presiden lah kira-kira di Yasrib ketika itu. Dia sering mempromosikan diri. Ini Madinah kalau ada saya, kalau milih saya pemimpin nih, beres semua urusan. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Berharap dia dipilih, Bu. Tapi orang Madinah juga lihat-lihat dulu track recordnya ini. Orang kayak dia mau ngeberesin Indonesia, ntar dulu kali. Ya, Bu ya. Harus ada ininya dong, apa? Kapasitasnya dong. Pertama adalah ada kapasitas intelektualitasnya. Kedua, moralitasnya. Baru elektivitas, Bu. Kalau sama kami balik, Bu. Elektivitas dulu nih. Cari nih, ada lembaga survei nih. Wah, elektivitasnya tinggi. Ya kan? Padahal nggak tahu ada kapasitas nggak nih? Moralitasnya ada nggak nih? Padahal mestinya jangan elektivitas dulu. Yang pertama itu apa, Bu? Kapasitasnya dulu dong. Jangan kapasitas lokal dipaksa memegang Indonesia sebagai negara besar. Kapasitas apanya tuh? Kapasitas intelektualitasnya. Orang berpikir nggak? Ini kalau ngomong di tingkat dunia bisa nggak nih? Jangan AIU lagi nanti. Kan kita malu, Bu. Ya nggak, Bu? Nggak apa-apa. Kan kita nggak nyebut orang, ya kan? Iya, Bu. Kita bicara nilai. Betul ya, Bu ya? Kita bicara nilai, kita bicara sebuah kepatutan. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua moralitasnya. Akhlaknya juga harus ada. Gitu ya. Kan negara kita negara ketuhanan yang Maha Esa, mesti bertuhan, mesti berakhlak. Baru yang ketiga, elektivitasnya. Jangan dibalik-balik. Abdullah bin Ubay bin Salul promosikan diri. Ini kalau pilih saya jadi pemimpin, beres di Madinah. Tapi nggak ada yang milih, Bu. Nggak ada yang sepakat, Bu. Datanglah Rasulullah, tidak hanya sebagai nabi dan sebagai rasul, tapi sebagai pemimpin. Dan itu secara alamiah dipimpinnya. Maka ya sudah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya rusak nih urusannya. Udahlah, nggak ada harapan lagi menjadi baca pres ini. Menjadi orang nomor satu di Madinah. Akhirnya dia apa? Masuk Islam tapi pura-pura. Gitu. Rasul tahu siapa Abdullah bin Salul, tapi dibiarkan aja. Kali-kali dia berubah. Kali-kali dia memperbaiki diri. Tapi sampai pada saat perang Uhud, dialah yang memprovokasi umat Islam untuk tidak ikut Rasul dalam perang. Dari 1000 orang yang tadinya mau ke Uhud, 300-nya batal. Siapa yang memprovokasi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ayat ini bicara tentang itu. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Kalau di depan Rasulullah nih, Bu, ngaku, Muhammad, saya beriman. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kalau datang kepada Rasulullah. Tapi kalau mereka balik, berpaling dari Rasulullah, apa? Sialan tuh Muhammad. Ya, kata-kata yang kotor aja. Ya, berarti kan orang ini lain di depan, lain di belakang. Itulah orang munafik. Di depan kita manis, di belakang kita manyun.
Nah, lagi-lagi saya bicara sifat ya, bicara nilai, tidak menunjuk orang. Artinya kalau ada orang di depan kita sopan, manis, janji-janji, pokoknya kok beres lah. Tapi di belakang, aduh, ngerampok uang rakyat, ya Bu ya, berkhianat. Nah itu udah nggak salah deh, itulah orang munafik. Ya. Terus kenapa seperti itu ya? Maaf, ayat 2-nya bilang apa? Ittakhadhu aymanahum, mereka itu tidak tanggung-tanggung kadang-kadang bersumpah loh Bu. Jadi mereka melindungi diri itu dengan sumpah. Wallahi kah? Ada 3 bentuk sumpah dalam Al-Quran itu. Wallahi, tallahi, billahi. Jadi kalau ibu bersumpah nih, wallahi, tallahi, billahi. Pertama dengan waw, kedua dengan ta, ketiga dengan ba. Wallahi, tallahi, billahi. Tapi kan nggak populer yang kedua ya. Kebanyakan pertama kan, wallahi. Oke. Kadang mereka bersumpah Bu. Justru kalau orang beriman Bu, kadang takut loh kalau bersumpah itu Bu. Tapi kalau ada orang dikit-dikit sumpah, takutnya jadi mainan nih sumpah ini. Demi Allah, demi Allah. Kalau orang beriman tuh malah jarang bersumpah. Takutnya Bu, takut nanti nggak kesampaian gitu. Ya, dihindari betul bersumpah itu. Tapi orang munafik menggunakan sumpah sebagai perisai tadi itu, junnatan fasaddu an sabilillah. Kenapa demikian lah orang munafik itu? Allah jelaskan ayat berikutnya, ayat 3 tuh. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Mereka tuh beriman kemudian berubah jadi kafir. Gitu aja bolak-balik. Fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Akhirnya Allah tutup hati mereka, akhirnya mereka tidak dapat mengerti. Nauzubillah summa nauzubillah. Panjang sekali penjelasannya itu ya. Wa idza ra'aitahum, kalau engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, tubuh mereka itu mengagumkan. Wih. Kalau bicara fashion, kalau bicara penampilan Bu, ya, pokoknya terlihat orang intelek, orang soleh, orang alim dan ahli ibadah. Pokoknya soleh banget dah. Ya. Padahal justru kalau orang beriman kadang malu untuk mengekspresikan dalam bentuk penampilan yang soleh. Para ahli sufi Bu, tahu ahli sufi Bu? Itu orang-orang yang kerjanya zikir gitu. Masyhur dulu Bu di zaman abad kedua, abad ketiga. Para sufi itu pakaiannya jelek-jelek. Kadang mereka itu pakai yang kumuh gitu. Apakah mereka miskin? Enggak Bu. Apakah mereka nggak bisa beli baju bagus? Enggak Bu. Kenapa mereka milih baju jelek? Mereka takut kalau pakai baju itu nanti terkesan apa? Alim. Takut dialimkan orang, takut dikultuskan orang. Dan sejarah juga mencatat ini ahli ilmu nih Bu, ahli fatwa nih Bu, ahli hadis. Itu kadang-kadang kan orang mengagumi dia nih Bu sebagai ahli tahajud. Itu kadang ketika orang mulai mengagumi dia tidak tahajud tuh Bu. Dia tidak tahajud. Saya lupa imam siapa itu, Hasan Al-Basri atau apa sih? Orang menganggap, ini ahli ibadah. Kalau malam-malam itu pasti tahajud. Orang udah sampai pada tahap mengkultuskan dia. Maka apa yang dilakukan oleh ulama ini? Dia nggak tahajud. Kenapa? Takut dia dikultuskan, diagungkan, akhirnya mencelakakan dirinya. Sampai seperti itu. Ya? Maksudnya berhenti bukan selanjutnya berhenti, enggak, malam itu aja, bukan selanjutnya, bukan, supaya orang melihat, ya ulama, katanya ulama, tohnya nggak tahajud. Nah, ketika orang berpandangan begitu, sampailah misi itu. Jadi jangan sampai mengkultuskan itu. Takutnya seperti itu Bu. Ya, tapi kalau orang munafik, waduh, penampilannya meyakinkan betul. Ya, jadi ya level-level kita ini masih lah seperti itu ya, nggak siap dicaci, maunya dipuji,
Ini pengajian ini, pengajian. Isi pengajiannya dipuji semua. Oh rame tuh. Tapi kalau dimaki-maki, disalah-salahin, insya Allah besok sepi itu. Itulah pengajian kita, betul nggak Bu? Iya, padahal pujian itu kadang mencelakakan. Kritik itu ya, atau hal-hal yang buruk yang dibongkar sebenarnya baik buat kita. Sebagaimana gula itu manis, tapi bahaya. Jamu itu pahit, padahal sehat. Ya. Jadi sekali-kali emang kita tuh harus dibongkar juga, dikritik keburukannya apa ini. Ya, supaya apa? Supaya jadi jamu. Baik, ini 4 ayat ya. Yang pertama panjang sekali, tapi nanti insya Allah saya lanjutkan. Ingetin saya Bu Ida, karena ada yang penting dari surat ini, terutama di ujung sekali itu dari ayat 9 sampai ayat 11. Saking pentingnya, kenapa sunnahnya ketika Jumat membaca surat ini. Sama halnya Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnahnya baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Saya lihat artinya, Masya Allah, bagus banget. Pilihan Rasul gitu loh. Pilihan Rasul pasti yang terbaik. Gitu. Oke, sampai di situ ibu-ibu. Ada pertanyaan, dipersilakan. Ya Bu. Keimanan kita nggak goyah atau malah semakin lebih baik lagi. Nah itu yang bukan Ustaz. Yang kedua terkait dengan pemerintahan yang di Arab tempat lahirnya Nabi. Kalau dulu itu kan berdasarkan pemilihan gitu Ustaz ya. Nah tapi sekarang kenapa jadi dinasti? Oke, yang kedua dulu deh. Sejak Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua, waktu itu kan sekutu lawan yang lain. Yang lain itu kan Italia, Jerman, termasuk Turki Empire, Turki Ottoman, atau Daulah Utsmani itu kan berada di pihak non sekutu kan. Nah, ketika dinasti atau Daulah Utsmaniyah itu kan Islam dalam satu kepemimpinan, semuanya ada pada Daulah Utsmaniyah, termasuk Indonesia loh, kerajaan-kerajaan Jawa, Sumatera, Melayu itu kiblatnya ke sana. Makanya penguasa-penguasa Jawa, penguasa kerajaan Islam itu selalu ada penyematan sultan. Sultan itu bahasa Arab, sultan. Ya. Nah, itu dari Turki semua itu. Ya. Sultan apa? Sultan Hasanuddin, Sultan Babullah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Hamengkubuwono. Itu sebetulnya penyematannya itu dilakukan di sana. Artinya ada kerjasama antar wilayah. Makanya hanya kerajaan-kerajaan saja. Pusatnya adalah Turki. Tapi pada saat Perang Dunia Kedua runtuhlah. Di saat lagi seperti itu, maka ya keluarga Ali Saud ya, keluarga Ali Saud, yaitu Abdul Aziz yang raja pertama ya Saudi, itu kemudian menggalang kekuatan untuk membuat sebuah negara tersendiri. Diikuti tuh oleh negara-negara yang lain tuh Bu, Kuwait, apalagi Dubai, apalagi Bu, Emirat. Itu kan sebetulnya ya suku-suku yang ada di Jazirah Arab Bu. Ini kan makin kesini makin runtuh ini kan Turki Ottoman itu Bu. Apalagi masuknya seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, masuk ke jajaran tentara, namanya Mustafa Kemal Atatürk itu. Wah, dia yang porak-porandakan itu Bu, militernya kan. Akhirnya ketika dia menjabat pada posisi tertinggi di militer, digulingkan itu Sultan Murad, dan akhirnya berubahlah itu Turki Ottoman menjadi Turki modern, ya kan? Bahasa Arab dihilangkan, syariat Islam
dihapuskan. Udah tuh Bu, makin kocar-kacir umat Islam. Akhirnya masing-masing bikin negara. Dan juga kolonialisme Barat atau Eropa ke wilayah-wilayah Islam. Belanda menjajah Indonesia dan Asia Tenggara lah ya. Kemudian Perancis menjajah Afrika bagian utara. Ya kan? Terus mana Spanyol, wah mereka ekspansi tuh Bu, membagi wilayah jajahannya. Sialnya kita dapat penjajah namanya Belanda. Sampai dijajah berapa tahun Bu? 350 tahun. Kalau penjajahnya Inggris kan gak sekejam itu kali ya. Gitu ya. Kayak yang Inggris tuh misalnya apa Bu? Malaysia kan, Singapura, India, Pakistan, itu kan Inggris Bu. Maka mereka menjadi persemakmuran ya, Inggris. Masih itu Bu dikasih tuh ada apanya, ada setorannya ke sana, tapi diakui sebagai negara bekas jajahan. Kalau kita ditinggal begitu aja, ya kan? Paling ninggalin apa? Rel kereta sama bendungan. Apa lagi Bu? Apa? Mental anak jajahan. Apa mental anak jajahan? Saling curiga. Terus politik apa? Ya itu Bu. Jadi mental oportunis itu Bu, ya kan? Mencurigai, terus ya jadi kacung-kacung kira-kira. Kacung-kacung penguasa. Karena dulu begitu memang Belanda sengaja membelah membuat